Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan memandu presentasi makul PPKN yang berjudul Demokrasi dan Prinsip-prinsip Demokrasi. Sebelumnya saya akan mengenalkan para pemakalah. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Irgi Irman Maulana, NIM 2121282. Yang kedua Irma Hidayah, NIM 2121280. Yang kedua Muhammad Fikri Firdaus, NIM 2121281. Yang terakhir yaitu Muhammad Nurul Hikam, NIM 2121283. Selanjutnya saya akan menyebutkan materi-materi yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama yaitu latar belakang dan konsep dasar demokrasi. Yang kedua jenis-jenis demokrasi. Yang ketiga pilar-pilar demokrasi. Yang keempat nilai-nilai demokrasi. Dan yang terakhir implementasi demokrasi di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemakalah. Latar belakang dan konsep dasar demokrasi. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan etimologis dan tinjauan terminologis. Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratein atau kratos yang artinya kekuasaan. Jadi, secara bahasa, demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh para ahli berikut. Yang pertama, menurut Joseph A. Smithers, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Yang kedua, Sidney Hope berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang ketiga, Philip C. Smithers dan Terry Lim menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara. Menurut Henry B. Mayo menyatakan, demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala. Dengan demikian, makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan nilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, rakyat yang mengatur sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan dari rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas dasar persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di dalam tangan rakyat.
Dari beberapa pendapat di atas diperoleh kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai salah satu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat yang baik dalam penyelenggaraan negara, maupun mengandung pengertian 3 hal. Yang pertama, pemerintah dari rakyat atau government of the people. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat atau government of people. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat atau government for people. Jadi hakikat suatu pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal di atas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan. Jenis-jenis demokrasi. Saklar mengajukan 5 corak atau model demokrasi sebagai berikut. Yang pertama adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam kurun waktu yang ajak atau sama setiap beberapa tahun sekali. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah para pemimpin percaya bahwa segala tindakannya dipercaya rakyat, tetapi menolak untuk dilakukan pemilihan umum. Karena para demokrasi pemimpin ini ingin selalu menjadi penguasa, ingin selalu menduduki kepemimpinan sehingga menolak adanya pemilihan umum. Selanjutnya adalah demokrasi sosial. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh pada kepedulian dan keadilan sosial bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan umum. Kemudian ada demokrasi partisipasi, yaitu demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Yang terakhir adalah ada demokrasi konsosiasional, yaitu demokrasi yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan antara kerjasama para elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. Selanjutnya, pembagian demokrasi dilihat dari segi pelaksanaannya. Menurut Inu Kencana terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung. Pada demokrasi langsung, lembaga legislatif hanya bertindak sebagai pengawas. Adapun kepemimpinan dipilih secara langsung oleh rakyat lewat pemilu. Yang demikian yang telah kita gunakan pada negara kita akhir-akhir ini, yang menunjuk presiden, kemudian setelah 5 tahun masa jabatannya berakhir dilanjutkan pemilu lagi. Demikian juga pada bawahan-bawahan seperti DPR, MPR, lurah dan sebagainya. Kemudian ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya secara tidak langsung, dalam tanda kurung, yaitu rakyat diwakili oleh orang-orang yang bertindak di atas, yang disebut dengan lembaga parlemen. Pada demokrasi tidak langsung, yang memimpin pemilihan presiden, pemilihan wakil-wakilnya, dan pemilihan para menteri adalah lembaga parlemen tersebut atau wakil-wakil rakyat tersebut. Yang demikian pernah terjadi di Indonesia pada masa dulu adalah masa kepresidenan Pak Soeharto. Demokrasi demikian tidak terlalu baik karena dapat menyebabkan pemerintahan yang tidak berganti-ganti atau terus-menerus. Contohnya adalah Presiden Soeharto yang memimpin Indonesia dengan kurun waktu yang sangat lama. Kemudian saya akan menjelaskan pilar-pilar demokrasi. Demokrasi Pancasila yang merupakan perwujudan dan pelaksanaan prinsip-prinsip berdasarkan Undang-Undang 1945
yang meliputi 10 pilar demokrasi sebagai berikut. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara. Yang selanjutnya adalah demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan negara. Selanjutnya, demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Demokrasi dengan peradilan yang merdeka dan tidak memihak. Kemudian demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Ya, masuk ke materi selanjutnya yaitu nilai-nilai demokrasi. Menurut Dahl, ada 10 nilai demokrasi yang membuat demokrasi itu lebih unggul daripada sistem apapun yang ada di dunia. Pertama, demokrasi itu mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh otoriter yang kejam dan licik. Kedua, demokrasi menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak asasi yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis. Ketiga, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan. Keempat, demokrasi membantu orang-orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka. Kelima, hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri. Keenam, hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral. Ketujuh, demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan. Yang kedelapan, hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif lebih tinggi. Kesembilan, negara-negara demokrasi perwakilan modern itu tidak berperang satu sama lain. Dan yang terakhir, negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis. Dan juga ada pendapat lain dari Henry de Mayo dalam Introduction to Democratic Theory. Dia memberikan penjelasan tentang nilai-nilai unggul yang tersimpan dalam sistem demokrasi, yaitu menyelesaikan perselisihan yang damai secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya keadilan. Kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu implementasi demokrasi di Indonesia. Implementasi berdasarkan KBBI ialah pelaksanaan atau penerapan. Maksudnya ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Jika kita bicara tentang implementasi, tentu saja kita akan dengan serta-merta mencermati atau menyoroti fenomena-fenomena yang ada dan tampak di lapangan. Kondisi objektif suatu konsep, prinsip, atau kebijakan akan memunculkan kesan apakah prinsip-prinsip itu sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan keharusannya atau hanya sekedar retorika belaka. Jadi implementasi demokrasi itu penerapan atau pelaksanaan demokrasi pada suatu negara. Menyoroti tentang implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, kiranya ilustrasi fenomena yang terjadi berikut merupakan gambaran objektif tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Misalnya, pemilihan umum baik presiden dan wakil presiden, kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten kota merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi. Kita ambil contoh pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2009. Pada tahun itu pemilihannya itu tidak berjalan dengan sesuai harapan. Seperti yang kita ketahui,
terdapat atau timbul beberapa permasalahan di daerah yang menyelenggarakan pilkada. Misalnya di Kabupaten Pangandaran, jumlah data pemilih tetap tidak sesuai dengan jumlah hak pilih yang ada di tempat pemungutan suara. Hal ini dinilai mencederai prinsip-prinsip demokrasi karena adanya indikasi unsur kesengajaan dari pihak penyelenggara. Dan pada daerah lain, yaitu di Kabupaten Tasikmalaya, diikuti oleh 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Salah satu pasangan bupati dan wakil bupati yang kalah dalam pilkada beberapa waktu yang lalu mendesak Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mendiskusikan calon dari petahana. Gugatan ini didasarkan atas dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh calon petahana serta KPU Kabupaten Tasikmalaya. Gugatan ini sudah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Fenomena ini termasuk kategori sudah bukan merupakan pelanggaran, namun sudah masuk ke kategori yaitu kejahatan dalam demokrasi. Selain itu, juga ada di daerah Goa dalam pemilihan presiden dan wakil presiden diduga terjadi beberapa kecurangan, yaitu surat-surat atau surat suara yang ada di sana itu sudah dicoblos sebelum dilaksanakannya pemilihan, sehingga sehingga orang-orang sudah mengantri di TPS terpaksa dibubarkan. Di daerah lain yaitu di daerah Sampang, bahkan kotak suara pemilu dibawa kabur oleh diduga merupakan mendukung caleg tertentu dalam konteks pemilihan umum legislatif. Ketiga ilustrasi pemilihan kepala daerah di atas menggambarkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia itu belum berjalan dengan baik sesuai dengan cita luhur bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan maraknya kecurangan dalam jumlah daftar pemilihan tetap, surat suara yang tercoblos, masih merebaknya money politik atau politik uang, dan sikap KPU daerah dalam pemilihan serta demokrasi tersebut. Idealnya, sebuah pesta demokrasi baik pemilihan umum, presiden, wakil presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah berlangsung dengan jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan legislatif, dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pilkada. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Dan juga ada tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Dengan melihat kondisi objektif yang ada, ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang tadi. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi demokrasi di Indonesia itu belum berjalan dengan baik atau masih cacat. Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahan kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Yang kedua yaitu jenis-jenis demokrasi diantaranya adalah demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusional. Yang ketiga yaitu terdapat 10 pilar-pilar demokrasi yang telah kita wujudkan menjadi simbol negara, yaitu Pancasila. Yang keempat yaitu demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik yang menjunjung tinggi kebebasan rakyat dan mencegah dari suatu negara dari pemerintahan yang otoriter. Yang terakhir, yang kelima yaitu implementasi demokrasi di Indonesia sudah banyak terlaksana seperti dalam pemilihan umum presiden, anggota legislatif, dan lain-lainnya.
Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat kecurangan yang mencederai sistem demokrasi. Yang selanjutnya yaitu saran bahwa tidak cukup bagi kita untuk hanya sekedar memahami dan mengetahui apa itu demokrasi. Kita wajib ikut serta menjalankan demokrasi yang sesuai dengan dasar dan nilai-nilai demokrasi. Seperti contoh ringannya, yaitu dengan tidak mau menerima uang suap dari calon anggota, wali kota, bupati, dan sebagai berikut. Agar demokrasi di Indonesia sedikit demi sedikit bisa kembali ke nilai-nilai yang diharapkan oleh para pendiri bangsa. Sekiranya cukup sekian dari kelompok 2, saya mewakili sebagai moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.